Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom adik-adik Beloved Kids, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes! Gimana adik-adik, udah siap belum untuk sekolah minggu hari ini? Sebelumnya kita mau lihat dulu nih adik-adik atau teman-teman yang mendapat nilai 3 terbaik dari minggu lalu. Ini dia. Nah, selamat ya untuk adik-adik yang mendapat nilai 3 terbaik dari minggu lalu. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, karena kita mau siap-siap diberkati melalui ibadah Beloved Kids hari ini. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan lihat kanan kiri lagi. Kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kami boleh kembali untuk menyaksikan dan sama-sama beribadah di Beloved Kids Online Service hari ini. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sekali lagi nih kita mau ucapin selamat hari Minggu buat adik-adik yang sedang berada di rumah. Selamat beribadah, yuk kita bersuka, bernyanyi, muliakan nama Tuhan. Sama-sama. bersuka. Mari kita
bersukacitalah. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacita. Sekarang adik-adik sambil tepuk tangan di atas kepala, kita katakan bersuka. Apa? Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Pasang senyumnya. Bersukacitalah. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacita. Sekarang bersuka. Sekarang besok bersuka, besok lusa bersuka, lusa bersuka, bersuka cita. Mari bersuka, mari bersuka. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan sama-sama. Kita pakai tangan kita kerja buat Tuhan. Kita pakai mulut kita memuji Tuhan. Kaki kita berhormat kemuliaan nama Tuhan. Lebih semangat ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo lebih semangat lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, Adik-adik. mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, melompat dan menari buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau lebih fokus lagi, lebih tenang. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama belajar untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita mau naikkan ucapan syukur kita di pagi hari yang indah ini. Kita mau berikan pengagungan kita sama Tuhan Yesus. Kita mau katakan kami kagum Tuhan akan Engkau. Kami sangat-sangat kagum akan setiap perbuatannya Tuhan. Atas setiap rancangan tangannya Tuhan. Atas setiap pertolongan Tuhan Yesus atas hidup kami, atas hidup adik-adik. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang paling Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa. Perbuatan-Mu dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu
untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu pada tak terukur kata dan tak ternilai harta. Mari adik-adik, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu. Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Dengan sungguh kita katakan, perbuatan-Mu dalam hidupku membuatku kagum padamu. Oh, Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada tak terukur kata dan tak ternilai harta. Ku kagum padamu, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu. Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Oh, tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu. Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai kami menerima semua janji-janji-Mu Tuhan. Janji-janji-Mu, oh, ku kagum padamu. Kagum padamu, Yesus. Ku kagum padamu Tuhan, sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia, Yesus. Mari adik-adik, pejamkan mata adik-adik, angkat kedua tangan adik tinggi di hadapan Tuhan. Mari perkatakan sembah syukur adik-adik sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami kagum akan Engkau, kami muliakan, kami tinggikan. Kau Allah yang bertahta dan berkuasa, Yesus Tuhan. Mari adik-adik, Kak Tasya kasih waktu sejenak untuk adik-adik. Pejamkan mata, angkat tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Adik-adik doa sama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara adik-adik Beloved Kids yang di rumah yang saat ini sedang merasakan sakit, kelemahan tubuh, atau ada yang merasakan terluka, berbeban berat,
Coba adik-adik taruh tangan kiri adik-adik di dada. Lalu angkat tangan kanan adik-adik. Adik-adik pejamkan mata. Mari ikuti kata Tasya. Tuhan Yesus, kami percaya kehadiran-Mu tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan bekerja, melawat dan menjamah setiap kami. Kami mau Tuhan ikut maunya Tuhan. Kami mau selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini juga setiap kami terima kesembuhan. Setiap kami terima pemulihan. Dan setiap kami hari ini terima kekuatan, terima sukacita dan hati yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah setiap adik-adik yang ada di rumah yang beribadah saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekarang adik-adik saja katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi adik-adik, kita naikkan pujian ini, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bekerja melawat menjamah setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau duduk diam di hadapan-Mu Bapa. Kami siap untuk terima yang terbaik, kabar baik dari firman Tuhan. Kami siap terima berkat Tuhan yang baru hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes,
Yes, beloved kids. Yeay. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini Kak Renol senang sekali kembali ketemu adik-adik dimanapun adik-adik berada. Gimana kabarnya semua? Pasti luar biasa, amin. Pasti semuanya sehat-sehat, amin ya adik-adik. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk terima firman Tuhan? Yang sudah siap terima firman Tuhan, yuk mari siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama di kitab 1 Tesalonika pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pada pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Tapi tunggu dulu, Kak Renol mau tanya dulu, adik-adik masih ingat tidak untuk tema ibadah Beloved Kids kita di bulan ini? Ada yang tahu apa temanya? Aku mau bersyukur selalu. Aku mau bersyukur selalu. Itulah tema ibadah Beloved Kids kita di bulan ini. Dan di hari ini, di minggu ini, yang sebagai subtemanya yaitu melakukan perintah dengan segera. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap di sana? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yuk mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba adik-adik ingat, pernah tidak adik-adik mengucapkan terima kasih kepada papa, kepada mama yang sudah menjaga, yang sudah merawat adik-adik, yang sudah memberikan makan, yang sudah mengajak adik-adik makan enak, dan juga memberikan pakaian yang bagus, dan tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang indah, dan sebagainya. Atau mungkin adik-adik mengucapkan terima kasih kepada kakak, kepada adik, kepada om, tante, opa, oma, ataupun kepada teman, siapa saja yang sudah menyayangi adik-adik. Dan apakah adik-adik sudah pernah mengucapkan terima kasih? Tentunya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga adik-adik, yang sudah melindungi adik-adik ketika tadi malam adik-adik tidur, dan juga tadi pagi adik-adik bangun, buka mata, melihat hari yang baru, hari yang luar biasa indah. Dan ketika adik-adik sedang bermain, adik-adik dijaga, dilindungi senantiasa. Ketika adik-adik sedang belajar, adik-adik Tuhan Yesus berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran. Di mana saja adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu ada, Dia selalu melindungi adik-adik. Ya, tentunya, pastinya, harusnya adik-adik harus selalu bersyukur di dalam segala hal. Dan sebagai subtema pada hari ini yang tadi Kak Reno sudah sampaikan, yaitu apa? Melakukan perintah dengan segera. Nah, adik-adik, ada dua hal yang Kak Renol mau bagikan untuk adik-adik pada pagi hari ini. Ada dua ciri orang yang melakukan perintah dengan segera. Apa saja? Yuk, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang pertama di kitab Kolose pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kolose pada pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kalau sudah di sana, yuk mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik sudah baca sama-sama. Adik-adik pada lihat firman Tuhan katakan apa? Bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang adik-adik perbuat dan juga Kak Renol perbuat, harus kita lakukan dengan apa? Dengan segenap hati. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu berarti bahwa ini adalah suatu perintah. Nah, Kak Renol mau tanya, kalau perintah itu harus dilakukan atau tidak? Harus. Apalagi perintahnya itu adalah firman Tuhan. Nah, pertanyaan Kak Renol juga pagi hari ini, bagaimana supaya kita bisa melakukan itu dengan senang hati? Tentu kita harus melakukan itu dengan apa? Dengan hati yang bersyukur, melakukan dengan tidak bersungut-sungut. Misalnya nih, seperti adik-adik sedang mengerjakan tugas dari guru untuk dikerjakan, baik di sekolah ataupun mungkin tugas yang diberikan oleh orang tua. Jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita ngedumel, apalagi kita marah-marah. Tetapi apa? Harus penuh dengan tanggung jawab. Karena sebagaimana firman Tuhan tadi katakan apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lihat lagi sama-sama di Yohanes 14 ayat yang ke-21 bagian A, dikatakan apa?
barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Karena mau tanya seberapa banyak adik-adik di rumah yang mengasihi Tuhan, angkat tangannya tinggi. Coba angkat tangannya tinggi. Nah, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang angkat tangannya tadi sebagaimana firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau adik-adik di rumah mengasihi Tuhan, Kak Renal juga mengasihi Tuhan, artinya kita harus pegang firman Tuhan dan kita pun harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, ciri yang kedua orang melakukan perintah dengan segera yaitu apa? Yuk kita buka sama-sama di kitab Yakobus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Yakobus pada pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Yuk mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, adik-adik Alkitab mengatakan bahwa hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Berarti tidak cukup kita cuma dengar tanpa kita melakukan. Kita sebagai pendengar firman Tuhan, adik-adik pagi hari dengar firman Tuhan, adik-adik juga harus mau melakukan firman Tuhan. Karena kalau tidak melakukan firman Tuhan, sama saja seperti orang yang tidak dengar-dengaran, sudah dikasih tahu, tetapi nggak mau ikut. Udah dinasehatin, tetapi nggak mau nurut. Nah, pertanyaan Kak Ariel juga pada pagi hari ini, kenapa kita hanya pintar mendengar, tetapi kita belum mau melakukan? Karena apa? Karena kita belum memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan. Kita belum membuka hati kita belum fokus kepada firman Tuhan. Tetapi Kak Renal percaya, adik-adik di rumah, adik-adik yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik Beloved Kids, pasti mau melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Yang melakukan firman Tuhan dengan setia dan dengan taat, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Nah, mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan segenap hati, itu tentu sebagai langkah untuk apa? Menuju kesuksesan dan untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-13 sampai dengan 21, tentu adik-adik dapat melihat di sana ada kisah Nabi Nuh, di mana Nuh adalah contoh orang yang mendengar firman Tuhan. Tidak hanya dia mendengar, tetapi dia mau melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Ketika firman Tuhan untuk yang Tuhan sampaikan kepada Nuh dan memberitahukan segala rencana Tuhan kepada Nuh, Nuh mendengar itu dengan baik. Dan dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Apa yang terjadi karena Nuh dia mendengar, dia setia mendengar dan juga dia taat melakukan, Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan dari air bah yang menenggelamkan bumi. Nah, kita lihat lagi sama-sama di ayat yang terakhir di Mazmur pada pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik tentu tidak asing lagi dengan satu pujian berkata bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi doa Kak Renol pada pagi hari ini, adik-adik dimanapun berada, yuk mari kita harus melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dengan segera. Yaitu apa? Yang pertama tadi kita lakukan dengan senang hati. Dan yang kedua, tidak hanya kita menjadi pendengar, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik sudah diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Mari kembali Kak Renal mau ajak kita sama-sama. Kita mau tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami agar setiap kami, adik-adik Beloved Kids dimanapun berada, agar kami melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Dan juga kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan yang termeterai di dalam roh batin kami akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat ganda. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur pada pagi hari ini, adik-adik akan membawa persembahan
berdoa syukur di hadapan Tuhan. Kak Renol berdoa berkati adik-adik, khususnya untuk papa mama dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berhenti, bahkan seperti gelombang lautan yang tiada putus-putusnya. Dan kini saatnya kami membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur, yang terbaik kami berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita menerima berkat melalui firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh kakak pendeta, sekarang kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Gimana sih caranya? Nah, nih kakak kasih tahu. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau kakak atau saudara yang lebih tua untuk transfer ke nomor rekening Gereja Tiberias Indonesia seperti yang ada di sebelah sini. Nah, bisa pilih salah satu ya nomor rekeningnya. Lalu, pada saat adik-adik mentransfer, jangan lupa berikan catatan persembahan Beloved Kids. Oke? Selamat memberi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Eits, adik-adik, jangan di-close dulu karena ini saatnya kreativitas.
Coba kakak mau tanya dulu siapa nih adik-adik yang masih terus baca Alkitab setiap hari? Angkat tangannya. Nah, terutama adik-adik yang baca Alkitab seminggu kemarin pasti bisa jawab pertanyaan kali ini. Seperti apa pertanyaannya? Ini dia. Itu tadi pertanyaannya untuk minggu ini. Gimana sih Kak cara jawabnya? Jangan khawatir, adik-adik bisa tulis jawabannya di kertas, lalu adik-adik foto, lalu upload ke Instagram Story atau Instagram Feed. Lalu adik-adik jangan lupa mention atau tag @beloved.kids. Selamat mengerjakan adik-adik. Pasti bisa. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama ya seperti minggu-minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 21. Bunyinya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 21a. Bunyinya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Masih ada lagi untuk adik-adik yang sudah bisa berbicara walaupun belum bersekolah. Adik-adik nanti bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang akan diperkatakan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan, sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik kita sudah diberkati dalam ibadah Beloved Kids online kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Renol kembali mengajak adik-adik, yuk mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, mari kita mau bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah terima firman Tuhan, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Dan kami berdoa di pagi hari ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa bagi yang kami kasihi, yaitu Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, yaitu Opa dan Oma Pariaji, selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan, umur panjang Tuhan berikan, tegap sentosa, bahkan hikmat Tuhan berikan senantiasa. Kami bersyukur perintah Tuhan kepada Gembala Sidang Opa Pariaji untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami bersyukur melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus
pesta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana janji firman Tuhan yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Kami sebagai generasi minyak dan anggur, dimanapun kami melangkah, kami tidak akan dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, yaitu Kak Aristo Pariaji. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan juga bersama dengan keluarga. Dan kami juga berdoa untuk Kak Argo Pariaji. Tuhan Yesus juga memberkati kesehatan, pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi leader Beloved Kids, yaitu Kak Jeffrey Adolfani. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan juga bersama dengan keluarga, diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu Beloved Kids dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, di dalam rumah tangga, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dan Kak Renold juga berdoa untuk setiap adik-adik yang sedang berada di rumah, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan papa, bersama dengan mama, dengan kakak, dengan adik, bersama dengan semua keluarga besar, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote. Kami berdoa biarlah kemurahan Tuhan turun atas Indonesia, agar segera berlalu pandemi virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Karena berdoa untuk semua adik-adik di rumah, bersama dengan semua keluarga besar, diberkati Tuhan, terpelihara sempurna, menang atas sakit penyakit, atas segala jahat, juga bebas dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami doa Tuhan Yesus pertemukan kami kembali pada waktu yang akan datang di dalam ibadah Beloved Kids pada waktu yang akan datang minggu depan. Tuhan Yesus terus memberkati, menyertai setiap adik-adik dimanapun berada. Kami bersyukur bahwa kami sudah ada pada pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini untuk terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik dimanapun berada, angkat tangan adik-adik, siapkan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita tidak hanya berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa, diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama kita mengatakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi ya di ibadah online service Beloved Kids. Jangan lupa juga adik-adik untuk like, komen, subscribe, share YouTube channel Beloved Kids sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting adik-adik untuk nyalakan loncengnya supaya tetap update nih dengan konten-konten dari Beloved Kids Tiberias. Oh iya, satu lagi adik-adik jangan lupa follow Instagramnya Beloved Kids di @beloved.kids. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!